Sahabat bola.com, kembali lagi bersama gua Henry Wibowo di acara Bola Break. Nah, saat ini gue bersama rekan gua Mbak Wiwi Prayudi. Halo. Nah, kita saat ini akan mewawancara sosok spesial nih Mbak Wiwi ya. Dia WNI sempat 6 tahun ya, 6 tahun di Bahrain, tapi saat ini dia stay di Arab Saudi. Nah, Mm-mm. ini kebetulan kita wawancara jelang pertandingan timnas Indonesia melawan Bahrain, di mana kita main away ya. Itu Iya, main di tanggal 10. 10 Ya, nah ini Mas Andri, ceritain dong gimana antusias WNI ya di WNI. Timur Tengah. Ini Betul. kan Mas Andri dari Riyadh nih, bela-belain ke Bahrain gitu. Antusiasmenya Iya. gimana Mas WNI di sana? Wah, sampai sekarang mulai dari yang kemarin tanding lawan Saudi itu besar sekali, Mas. Jadi em, yang kemarin di Jeddah lawan Saudi pun bisa kelihatan di media sosial tuh banyak sekali gitu. Dan untuk yang ke Bahrain ini tanggal 10 Garuda, maksudnya teman-teman dari Timur Tengah di sini namanya di GCC dari Saudi, Qatar, Oman, Kuwait, Bahrain, kita ya berbondong-bondong ke sana. Jadi dari Saudi ada sekitar 400 lebih, Qatar juga. Jadi total itu bisa sampai 1000, 1400 atau 1500 sampai sekarang yang sudah beli tiket. Terus alokasi tiket untuk away itu yang dari PFA Bahrain atau PSSI-nya Bahrain itu sekitar 2000 sekian lah. Kurang ya Jadi Mas? optimis nanti rame. Karena Bahrain itu kecil, jadi mungkin proporsi untuk orang Indonesia atau WNI yang di Bahrain itu kecil, tapi yang dari sekitarnya Qatar sama Saudi kan besar. Jadi antusiasmenya juga kita besar juga dari sini. Makanya kita dari Riyadh, dari Jeddah, walaupun jauh kita nanti tetap nyebrang ke Bahrain. Oke. Mas berarti jalur darat ya nanti OED-nya ke Bahrain? Ya, kebanyakan jalur darat karena ada jembatan sekitar 25 kilo itu menghubungkan antara Bahrain sama Saudi. Jadi Oh, kayak jembatan Suramadu di Madura lah. Cuman oh, ya 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 aksesnya ya. Ya. aksesnya itu jembatan. Jadi nanti ada imigrasi antara Saudi sama Bahrain. Nah, itu aksesnya gampang. Jadi untuk yang punya KTP Saudi atau Oman atau Qatar, UAE itu nggak perlu visa lagi masuk Bahrain, jadi tinggal masuk aja. Oh, kalau udah permanen apa namanya kalau istilahnya apa Ya, permanen residen gitu ya. ya, ya. Nah ini yang menarik nih Mas, apa di Bahrain ini ternyata bisa dibilang proses penjualan tiketnya kalah nih sama Indonesia karena bahkan penjualannya masih offline ya Mas ya, belum ada online ya. Ya, Bahkan ya. bentuk tiketnya pun saya lihat tuh nggak ada Masih Hmm. barcode ya. masih kayak zaman tiket Betul. kita Piala Asia 2007. Itu kalau ada beberapa komentar netizen nih kalau di Indonesia udah dipalsuin gampang nih gitu ya. Iya bener. Jadi kan Iya. soal tiket ini kenapa sih pemerintah apa PSSI-nya Bahrain masih Hmm. konvensional lah cara apa pembelian Ya. tiketnya. Ya, ini bisa kelihatan di background saya ini ya. Ini Oh iya tiketnya itu ya. itu kayak HFF 2010. Ya, jadi di Bahrain itu rata-rata event internasional buat warga Bahrain maupun residen di Bahrain yang ekspat itu banyak kan free. Jadi Oh, kalau ada event olahraga, ya itu governmentnya kayak PSSI atau KONI-nya di Bahrain itu, ya udah semua bisa berjubel apa jubel-jubel nonton ke stadion. Rata-rata free untuk acara internasional kecuali yang official kayak F1. Kan ada F1 tuh di Bahrain udah iya, iya. bertahun-tahun. Itu Benar. udah online otomatis, udah secure itu. Oh. Nah, bola ini kayak sebenarnya ya istilahnya event CSR aja dari PSSI-nya Bahrain kan. Biar pada datang ke stadion, itu mereka kasih free kan buat apa yang mendukung Bahrain. Tapi yang buat away dia kasih 100 rial itu kayak berapa? 100 ribuan ya. 400 ribu ya, sekitar Benar. 400 ribu itu ya dikasih harga mahal biar sebenarnya orang nggak datang ke stadion untuk dukung lawan gitu. Oh iya 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 iya. Iya. Cuman karena kita Ya, orang pertimbangan GBK Indonesia, juga ya, Mbak ya. Iya, GBK juga mahal sekarang. iya. Udah Cuman tasnya aja karena kita tenggelam. cuman kita orang Indonesia mau dukung timnas, ya 400 ribu pun kita bayar gitu untuk datang gitu. Kemarin yang Empat ratus ribu. Jepang lawan Bahrain kan orang Jepang sedikit yang ke stadion. Ah, iya iya iya. Walaupun menang sih karena Bahrain dibantai habis. Benar benar. Tapi berarti kayaknya eh,
jumlah pendukung away-nya ini bakal lebih banyak dari saat Bahrain lawan Jepang kayaknya. Ya, tentu ya. Dari 1.500 lebih warga Indonesia yang mau nonton, itu pasti rame nanti, meriah. Berarti tadi karena Mas bilang free nih ya untuk residen Bahrain, jadi kemungkinan nih stadion bakal penuh dong nih dengan supporternya Bahrain. Bahrain ya. Kemarin penuh lawan Jepang karena lawannya Jepang kan. Ya, ya, ya. Nah, kalau kita sekarang itu dianggap diremehkan sama Bahrain, ya kita bersyukur gitu. Ya, betul, betul. Mungkin mereka nanti yang nonton nggak banyak gitu, nggak sama Jepang gitu. Nah, kita lebih meramaikan atau mendominasi di lapangan nanti gitu. Ya, 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 ya. Mas Andri kan lama nih di Bahrain dulu. Dari tahun berapa Mas dulu Mas? 2014 1 Januari sampai 2019, jadi sampai Nah, November, tahun 6 segitu. tahun. Tahun 2015 apa 2016 gitu saya lupa, kan ada beberapa pemain Indonesia yang di Bahrain. Ingat nggak Mas? Ya, ya, Adam Iya. Alis. ya. Ada Males sama pelatih sekarang junior Mas Rudi Eka. Eka. Ya, Eka. Ya, dulu Ah, setahun di nonton Bahrain. Ya dulu. ketemu dulu. Oh gitu. Iya, sama pemain belakang yang tinggi dulu siapa namanya? Lupa. siapa ya? Eh, Selain ada Adam Alis. ada dua pemain nasional selain Oh, Adam. Yuki Utomo. Ciutomo. Ya Utomo. Iya, iya. Sama pelatih itu Rudi Eka, Mas Rudi Eka. Iya, iya. Iya, iya. Jadi kalau menurut Mas Andri gimana sepak bola Bahrain yang dulu kan kita pernah kena mimpi buruk nih sama Bahrain 10-0 gitu. Eh, Ya. Kira-kira dalam 10 tahun terakhir lah setelah kejadian itu gimana sih Mas? Menurut Mas Andri sebagai pencinta sepak bola Indonesia yang kebetulan lama di Bahrain. Sekarang gimana nih sepak bola Bahrain? Ya, secara jujur, kalau Bahrain kan bukan negara terkenal sebenarnya di bola, makanya eh, secara pribadi nggak ikut perkembangan bola Bahrain kan. Cuman kalau dari ngelihat perkembangan terakhir di AFC, ya kan, sama-sama kemarin di Qatar kan, kok kelihatannya ya hampir sama lah levelnya mungkin sama Indonesia sekarang gitu. Jadi sama yang 5 tahun lalu atau 7 tahun lalu eh, nggak ada peningkatan istilahnya berlebih atau penurunan berlebih dari kualitas Bahrain secara peringkat maupun aktivitas di Piala Asia maupun belum pernah Piala Dunia ya. Jadi sama-sama aja gitu. Jadi dengan kualitas timnas yang sekarang ya kita yakin bisa lah mengimbangin atau malah menang gitu nanti. Mantap. Ya bisa sih. Mas, kalau antusiasme fans Bahrain sendiri Bahrain. seperti apa sih Mas terhadap Orang timnasnya Bahrain. gitu kan? Kalau kita kan nggak usah diragukan lah ya kan. Fansnya die hard semua. Kalau ada Bahrain tuh gimana Mas? Terhadap timnas Warga mereka? lokalnya. Iya, warga lokalnya. Di Bahrain itu kecil-kecil. Kelihatan dari stadionnya National Stadium yang sekarang kita nanti main, itu tuh cuma kapasitasnya 25.000, 30.000. Itu National Stadium. Itu kayak Jadi klub-klub, Semarang ya, stadion Manahan. iya. Jadi kalau yang stadion klubnya itu lebih kecil lagi. Oh, Karena populasi atau antusiasme orang Bahrain itu kan sekarang cuma 600 sampai 700.000 citizen Bahrain. Lainnya setengahnya itu ekspat. Jadi dari 1,4 juta penduduk itu setengah-setengah 1,4 ekspat, Iya. setengahnya. setengah-setengah. Saya Ya, Qatar juga ya berarti ya emang ininya. antusiasme pencinta bola di sana itu cuman pas timnas ini aja. Ya kadang penuh, kadang enggak gitu. Kalau di lokal klub, wah itu tambah sepi lagi. Free, masuk-masuk nonton-nonton aja gitu, nggak perlu bonek-bonek jadi pasopati atau jadi boboto. Masuk-masuk aja gitu ya Mas ya. Iya. Apa di klub mana Mas dulu? Di Bahrain itu ada beberapa distrik namanya. Heeh. Jadi kalau di kota kita kecamatan lah gitu. Nggak nyampe 15 distrik lah. Nah itu ada di Jubair, Manama, ada di Nakhil namanya, ada Rifa juga. Nah, nanti National Stadium itu distriknya namanya Rifa atau kita namain Rifa Stadium. Ada lagi di Mharat, ya kecil-kecil. Kalau lihat pulaunya itu kan cuman kiri kanan tuh mungkin maksimum 40-50 kilo. Ya, ya, Terus ya. dari utara sampai selatan tuh maksimum mungkin 80 kilo aja atau 90 kilo. Itu Pulau Bahrain tuh kecil.
Gitu. Jadi Mas apa nih Mas yang udah disiapkan lah untuk supporter timnas Indonesia di pertandingan nanti? Apakah ada chant-chant khusus? Apakah ada spanduk-spanduk? Apa seperti apa Mas nanti di dalam stadion? Terus ada bocoran juga dari salah satu rekan saya kata Mas salah satu yang nabu drum juga nih kalau di stadion katanya. Mas Andri tukang nabuh drum. Ya nanti mungkin ada juga Mas Indri ada di grup Timur Tengah kan. Jadi ada koordinasi dari Garuda Bahrain. Ya otoritasnya nanti tetap Garuda Bahrain yang ngatur karena tuan rumahnya mereka kan. Dibantu sama Garuda Qatar, Garuda Saudi. Garuda Saudi sebenarnya ketuanya teman saya Angga itu. Saya cuman ya bantu-bantu komunikasi aja gitu. Mungkin mungkin dia berhak di sini juga gitu. Maksudnya untuk ngobrol ngasih tahu gitu atau teman-teman yang dari Garuda Bahrain, Garuda Qatar yang udah nyiapin koreo sama Chan yang untuk di stadion nanti siapa aja yang pegang drum, megafon nanti mungkin lebih teratur dari yang sebelumnya di Saudi karena Saudi kemarin walaupun banyak maksudnya antusiasnya banyak kita limit di apa namanya peralatan. Oh, Nah, iya, iya, iya. belajar dari situ di Bahrain ini dengan koordinasi di negara tetangga, sama utamanya Bahrain pasti dikoordinasi itu semuanya nanti. Jadi harusnya lebih ramai secara apa namanya ultra lah gitu loh. Tandingan kedua soalnya ya. Iya, kan Ya, ketiga sih ya. Ya setelah Piala Asia. Oh iya. ya, Bisa akan kayaknya bisa lebih banyak deh sekarang gitu dibanding yang Yang lawan nggak Arab tahu mungkin Saudi ya. karena kapasitas stadionnya kecil Betul, ya. jadi apa namanya ya kurang juga ya Iya, iya. kapasitas stadion. Segede manahan itu Iya. 30.000 sama GBT gedean GBT. Oh ya, ya. Tapi kita masih tiket optimis. 200 Mas ya untuk yang Alokasi tiket Indonesia ya. 2.200. Kalau Alokasi tiketnya 2.200. Iya, oh 2.200 ya, 2.000 kalau nggak salah 2.000 ya. tribun biasa, yang 200 tribun VIP ya untuk timnas Indonesianya. Ya, ya, ya. Itu pasti nanti optimis optimis lebih rame nanti karena yang dari Bahrain pun kita mungkin lihatnya mereka nggak rame gitu. Mungkin menganggap remeh Indonesia lah beda sama Jepang gitu kan. Datang banyak banget. Belum tahu dia gitu kan. Mas kalau misalkan nih kayak kemarin yang di apa di Riyadh itu kan kapasitas dikasih cuman berapa ribu, terus ada teman-teman juga yang Jeda. yang Tidak. sorry sorry Iya. di Jeddah itu cuman berapa Ya, ribu, terus akhirnya ada yang beli beli jatahnya ya, supporter Arab Saudi itu pada pakai baju Iya. hijau. ya. Mungkin nggak nih di Bahrain kejadian lagi kayak gitu Mas? Eh, Kalau di Saudi memang antusiasnya lebih besar kan. Jadi Hmm. WNI di sini bahkan yang dari Riyadh, kalau saya termasuk yang terbang ke sana gitu. Teman-teman ada yang juga apa namanya naik mobil. Kita beli tiketnya yang kursi Saudi karena memang stadionnya besar, kapasitasnya itu 66.000 di Jeddah tuh. Terus bloknya itu nggak secure. Hmm. Jadi eh, yang kosong di slot Saudi, ya kita ngumpul semua di pojok di apa deket sama slotnya Indonesia biar tambah lebih ramai gitu. Nah di Bahrain ini dia itu walaupun banyak free-nya itu secure ininya apa namanya gate-nya sama fence apa itu namanya pagernya. Pagarnya, pagar Ya pembatasnya ya. jadi mungkin agak susah nyampur ke arah apa bloknya Indonesia nanti. Yang penting dapat tiket gitu ya. Iya. Ya, kalau mau free, ya udah mereka Ikut. silakan aja gitu apa namanya ke tempat duduk Bahrain. Tapi ya secara hati gengsi Iya. dong Mas. Ini bawa hati Indonesia tapi duduknya di Bahrain gitu kan. Nggak apa-apa lah keluarin 400.000 buat ini. Mas, Aduh. ini pertanyaan terakhir nih Mas. Apa namanya antusiasme teman-teman di Timur Tengah ya khususnya terhadap timnas Indonesia ini sebenarnya lagi hebat-hebatnya itu baru-baru sekarang ini saat prestasi timnas Indonesia bagus atau sebenarnya dari sebelum-sebelumnya pun memang sudah tinggi begitu animo penonton dari Timur Tengah kalau timnas Indonesia main di sana gitu Mas. Kita lihat yang kemarin dari Qatar ya. Walaupun AFC atau U20 Tiga. apa kemarin ya, U23 em, itu cukup besar. Jadi
apa namanya, ya memang karena komunitas kita itu memang banyak, dan peningkatan itu ya perlahan dari sekitar 4 tahun lalu kan dipegang sama STY, ya itu ya antusiasnya gede. Tanding di Bahrain zaman dulu ya mungkin yang nonton di ruang lingkup Bahrain saja, belum misalnya yang pas kalah 10-0. Waktu tanding lawan Saudi itu kan sudah lama banget dulu gitu. Jadi antusiasmenya ya sedikit gitu. Pasti dengan prestasi yang sekarang, nah antusiasmenya lebih besar lagi. Kita merasa maksudnya ya bisa dibilang tugas negara lah dukung timnas gitu kan. Itu dia tuh harus dicatat tugas negara Itu sudah. mendukung timnas. Jadi kayaknya sekarang gini, WNI yang di negara-negara lain gitu kayak udah ntar nih biasanya udah kayak udah selesai kemarin Garuda Garuda mana Garuda Saudi Saudi. gitu kita serahkan ke Garuda Pusat gitu kan main biasanya gitu serah terima ntar ini dari kita serahkan ke Garuda Bahrain ya kayak gitu-gitu kan jadi Ini juga ya volunteer dari teman-teman kita, maksudnya warga negara di sini luar biasa yang sih memang. mau koordinasi buat support timnas itu memang luar biasa gitu. Nggak ada pamrih lah istilahnya gitu. Oke Mas Andri, ini kayaknya perbincangan kita hangat banget nih kan, ramai Asik. banget nih, seru pokoknya. Oke, kami dari Bola.com mengucapkan selamat berjuang juga untuk teman-teman Garuda Saudi yang akan away ke Bahrain. Semoga semua sehat, bisa mendukung Amin timnas dengan Amin. cara yang terbaik dan semoga juga timnas Indonesia bisa membawa pulang 3 poin itu yang paling penting. amin amin Amin. Oke Mas 3 Andri, terima poin. kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Siap, makasih Mas, makasih Mbak.